Halo teman-teman, salam kenal. Saya Rahmi Febriani dari PJJ Akuntansi. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan sebagai materi dari pengantar manajemen. Apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan adalah kemampuan, seni, atau proses memengaruhi, memotivasi, dan mengarahkan individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Berfungsi untuk mengarahkan, membina, dan memotivasi tim agar dapat bekerja sama mencapai tujuan bersama. Ada beberapa karakter yang harus dimiliki oleh pemimpin dalam kepemimpinan ini. Karakteristik pemimpin yaitu yang pertama adalah decision making. Pemimpin harus mampu mengambil keputusan cepat dan tepat. Yang kedua, peka terhadap situasi, di mana pemimpin harus bijaksana dalam menyikapi situasi sosial. Lalu yang ketiga ada visioner, yaitu pemimpin memiliki pandangan masa depan yang jelas. Yang terakhir adalah bertanggung jawab, di mana pemimpin harus berani memikul beban tim dan berani mengambil resiko. Lalu, apa tujuan kepemimpinan? Tujuan kepemimpinan secara rinci yaitu mencapai tujuan bersama, di mana membawa tim atau organisasi menuju visi dan sasaran yang terukur. Yang kedua, mengarahkan dan menginspirasi, memberikan arah atau guiding dan motivasi agar tim tetap bersemangat menghadapi tekanan. Yang ketiga, mengembangkan tim, yaitu memaksimalkan potensi setiap individu dan membantu mereka berkembang secara profesional. Yang keempat, manajemen perubahan dan konflik, yaitu mengelola perubahan dinamis dan menyelesaikan konflik internal untuk menjaga stabilitas. Yang terakhir adalah meningkatkan efisiensi, yaitu mengatur prosedur kerja dan mengendalikan aktivitas agar lebih efektif. Secara singkatnya, kepemimpinan bertujuan untuk menghidupkan, menggerakkan, dan mengarahkan orang-orang yang dipimpin. Lalu habits apa atau kebiasaan apa yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin? Ini saya ada buatkan list yaitu positive leader daily habits. Use this checklist to maintain positively daily as a leader. It ensures you nurture a supportive culture where teams feel motivated, valued, and encouraged together. So, this list is first, give encouragement genuinely. Jadi seorang pemimpin harus bisa memberikan encouragement atau memberikan sesuatu motivasi genuinely dari hati. Yang kedua, listen actively to your team, di mana pemimpin atau seorang pemimpin harus mempunyai telinga yang bagus ya, harus bisa mendengarkan keluh kesah timnya. Yang ketiga, appreciate efforts publicly. Jadi di mana pemimpin diharapkan dapat mengapresiat employees effort secara publik. Jadi seorang karyawan dapat merasakan bahwa dia dihargai. Yang keempat, address challenges calmly. Jadi kalau kita memberikan challenge ke karyawan itu harus dengan nada yang calm, tidak yang tergesa-gesa atau terkesan memburu-burui. Yang terakhir ada share positive stories regularly. Jadi kalau bisa seorang pemimpin itu harus bisa men-share cerita-cerita positif regularly. Tidak harus setiap hari, tapi kalau bisa itu mungkin setiap minggu atau setiap bulan ya dalam dalam meeting atau dalam gathering seperti itu. Lalu ada 3 tipe kepemimpinan. Yang pertama yaitu kepemimpinan autokratis atau otoriter, yaitu pemimpin memiliki kekuasaan absolut
membuat keputusan sendiri, dan menuntut kepatuhan tinggi tanpa diskusi. Cocok untuk situasi darurat. Jadi kepemimpinan otokratis ini hanya untuk dipakai pada saat situasi darurat ya. Lalu yang kedua ada kepemimpinan demokratis atau partisipatif, yaitu pemimpin mengajak anggota berpartisipasi dalam mengambil keputusan, mendorong kreativitas dan kolaborasi. Yang terakhir ada kepemimpinan delegatif atau laissez-faire. Pemimpin memberikan kebebasan penuh kepada anggota tim untuk membuat keputusan dan mengelola tugas efektif untuk tim yang ahli. Lalu ada lagi tipe kepemimpinan yang lain, yaitu kepemimpinan transformational, yaitu pemimpin fokus pada perubahan, memotivasi dan menginspirasi anggota dengan visi yang kuat untuk mencapai hasil yang lebih tinggi. Lalu selanjutnya ada kepemimpinan transaksional, yaitu berbasis pada pertukaran atau reward and punishment antara pemimpin dan pengikut untuk mencapai target kinerja. Selanjutnya, kepemimpinan karismatik, yaitu pemimpin mengandalkan kepribadian yang kuat, karisma, dan nilai-nilai positif untuk mempengaruhi dan mengubah pandangan pengikut. Lalu ada kepemimpinan visioner. Pemimpin berfokus pada pandangan ke masa depan, melihat peluang di tengah tantangan, dan mengarahkan organisasi menuju kesuksesan jangka panjang. Lalu ada kepemimpinan situasional. Pemimpin menyesuaikan gaya kepemimpinannya berdasarkan tingkat kedewasaan, kemampuan anggota, dan situasi tertentu. Yang terakhir ada servant leadership atau pelayan, yaitu pemimpin mengutamakan kebutuhan dan pengembangan anggota tim. Keterlibatan aspek dalam kepemimpinan. Keterlibatan aspek dalam kepemimpinan mencakup kemampuan mempengaruhi orang lain, distribusi kekuasaan, dan penggunaan kekuasaan untuk mencapai tujuan bersama. Aspek krusial melibatkan komunikasi efektif, pengembangan tim, pengambilan keputusan, serta adaptasi perubahan. Pemimpin yang efektif juga perlu menanamkan etika, visi, dan partisipasi anggota. Berikut ada 6 aspek dalam kepemimpinan, yaitu aspek manusia dan pengaruh atau influence, aspek kekuasaan dan distribusi yaitu power, aspek strategis dan pengambilan keputusan atau decision making, aspek komunikasi dan interaksi communication, aspek pengembangan dan inovasi, lalu ada juga aspek etika atau pendekatan mengenai kepemimpinan. Pendekatan kepemimpinan adalah kerangka teoritis untuk memahami efektivitas pemimpin yang meliputi pendekatan sifat atau bakat bawaan, perilaku gaya yang dipelajari, situasional atau kontingensi atau penyesuaian dengan konteks, dan transformasional atau inspirasi perubahan. Pemimpin efektif seringkali menggabungkan pendekatan ini berdasarkan karakteristik pengikut dan lingkungan juga. Tujuan pendekatan kepemimpinan yaitu memahami pendekatan-pendekatan ini membantu dalam mengidentifikasi gaya yang paling efektif untuk memotivasi anggota, meningkatkan kinerja organisasi, dan mengelola perubahan dengan lebih baik. Yap, itu saja materi yang bisa saya jelaskan dan bisa saya jabarkan di presentasi kali ini. Saya sangat-sangat mengharapkan bahwa dasar-dasar kepemimpinan yang sudah kita bahas hari ini dapat menjadi dasar atau landasan para teman-teman untuk menjadi seorang pemimpin yang baik. Akhir kata saya undur diri. Terima kasih.